Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 8. Iya, Om pikir aku siapa? Bian tidak langsung membalas. Ia seperti sulit untuk berkedip. Iya, aku tahu aku cantik. Biasa aja kali liatinnya. Kayak nggak pernah lihat cewek cantik aja. Celetuk Hanin lalu mendahului Bian masuk ke dalam mobil. Bian masih terdiam hingga Hanin membuka kaca mobil dan menarik-narik ujung jas yang dikenakan oleh Bian. Ayo Om. Lelaki itu tersadar dari lamunannya dan masuk ke dalam mobil. Beberapa menit keadaan begitu hening hingga Bian buka suara. Jaga bicara nanti di depan Omah. Jangan keceplosan manggil gue Om. Sebelah alis Hanin naik. Terus panggil apa dong Om? Panggilan mesra atau apa aja deh. Yang penting jangan panggil Om. Nanti yang ada Omah malah curiga. Iya. Mereka kini sudah berada di halaman rumah Oma Ratih. Bian melirik Hanin. Mata lelaki itu membulat sempurna saat melihat Hanin masih mengenakan seragam sekolah. Tunggu, gue lupa. Tadi gue udah beliin lo baju. Ganti dulu baju lo. Bian mengambil paper bag di jok belakang dan menyerahkannya pada Hanin. Gantinya di mana Om? Di sini. Hanin memukul Bian menggunakan paper bag di tangannya itu. Dasar mesum, Om mau cari kesempatan dalam kesempitan kan? Tudingnya dengan mata menyipit penuh kecurigaan. Oga, gue ngintip bocah bau kencur. Apa yang mau gue intip coba? Udah cepetan, jangan banyak omong. Dari luar nggak kelihatan apa-apa kok. Bian lalu keluar dari mobil meninggalkan Hanin yang masih terlihat kebingungan. Cepetan, jangan bengong. Mata Hanin membolak sempurna. Tahu dari mana Bian jika Hanin sedang melamun. Padahal tadi lelaki itu mengatakan jika kaca mobil ini tidak tembus pandang dari luar. Hanin keluar dari mobil. Om bohong kan? Katanya kaca mobilnya. Bian berjalan mendekat Hanin dan mendorong gadis itu masuk kembali ke dalam mobil. Cepetan, itu Oma lagi turun tangga. Bian melihat dari pintu rumah yang terbuka lebar. Tidak ada pilihan lain. Hanin beralih ke kursi belakang dan mengganti bajunya. Karena jika memang kaca mobil tembus pandang dari luar, ada kursi yang menghalangi tubuhnya. Bian berjalan menghampiri Oma Ratih yang sudah ada di ambang pintu. Oma kenapa turun? Padahal nanti aku juga nyusul ke atas. Abisnya kamu lama. Mana pacar kamu itu? Tadi perasaan Oma udah lihat deh. Oma Ratih mengedarkan pandangannya dan kini tertuju pada mobil Bian. Ada, dia di mobil lagi nelpon mamanya bentar. Nanti nyusul kok. Ayo masuk dulu Oma. Bian menuntun Oma Ratih masuk ke dalam rumah dan sesekali menoleh karena Hanin masih belum juga selesai. Tunggu ya Oma, aku keluar dulu. Bian memutuskan untuk menyusul Hanin. Udah belum? Tanya Bian tanpa berniat untuk melihat ke dalam. Karena memang jika ia menundukkan wajahnya, ia bisa melihat isi dalam mobil. Belum Om, bentar. Cepetan. Berisik banget. Gerutu Hanin. Ia dengan cepat memasukkan baju seragamnya ke dalam tas sekolah dan turun dari mobil. Rambutnya yang tadi diikat kini dibiarkan jatuh menutupi punggungnya. Tidak tahu kenapa Bian bisa membelikan baju yang pas di tubuh Hanin. Hanin menepuk pundak Bian membuat lelaki itu sontak menoleh. Ayo, malah bengong lagi, tegur Hanin. Kedua kalinya ia terpesona pada Hanin yang kini terlihat lebih anggun dengan dress sebatas lutut berwarna soft pink yang membuat Hanin semakin mempesona. Ayo, lo lama banget sih. Bian berjalan mendahului Hanin, menutupi perasaannya yang malah gugup. Saat sudah masuk ke dalam rumah, Hanin kaget saat melihat kakinya yang masih terbungkus sepatu sekolah.
Padahal tadi di dalam paper bag pun sudah ada flat shoes yang bisa dipakai Hanin. Ia merutuki dirinya sendiri. Aku lupa ganti sepatu, bisik Hanin membuat Bian menoleh. Mata lelaki itu membulat sempurna. Ampun deh, loh tuh ya. Ingin mengumpat tapi ditahan karena mereka sudah ada di depan Om Marati. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin balik ke mobil dan mengganti sepatu. Meski penampilannya sedikit aneh karena Hanin memang menggunakan kaos kaki panjang. Oma, ini Hanin, pacar aku, ujar Bian memperkenalkan Hanin, merangkul pundak gadis itu. Hanin berjalan mendekat dan mencium takzim tangan Om Marati. Ia mencoba bersikap normal, meskipun sebenarnya ia sangat gugup, takut nanti salah bicara. Kerja di mana? Tanya Oma tanpa basa-basi. Belum kerja, aku masih Hanin masih kuliah Oma, semester 6. Bian memotong ucapan Hanin. Ia tidak ingin sampai Hanin salah bicara. Tadi ia memang tidak menyusun skenario untuk menjawab pertanyaan yang dilayangkan Om Marati. Oh, kuliah di mana? Di kampus tempat aku juga, Oma. Kita kan kenal di sana. Iya kan sayang? Darah Hanin berdesir karena Bian menatapnya dengan tangan lelaki itu yang kini beralih melingkar di pinggang Hanin. Karena tidak langsung menyaut, Bian sampai mencubit gemas pinggang Hanin. Au! Kenapa? Om Marati dan Bian refleks bertanya. Gadis itu tersenyum kaku. Enggak, kaki aku kram, jawab Hanin sekenanya. Terus orang tua kamu kerja apa? Oma. Bian menegur Om Marati yang dari tadi hanya membicarakan soal itu, membuat Bian dan juga Hanin tegang karena harus menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Oma harus tahu bibit, bebet, bobot gadis yang nantinya jadi istri cucu Oma. Emang Oma salah? Oma nggak mau ya kamu punya istri yang nggak jelas asal usulnya. Jangan sampai anak haram. Orang tuaku udah nggak ada, ucap Hanin lirih. Perkataan Om Marati benar-benar melukai Hanin. Meski semuanya ini hanya sebuah skenario, tapi tetap saja rasanya Hanin tersakiti mendengar itu. Bian melirik Hanin yang kini menunduk dalam. Mata gadis itu bahkan kini sudah berkaca-kaca, membuat Bian merasa bersalah. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa soal Hanin. Padahal meskipun ia hanya pura-pura, Bian harus tahu setidaknya soal kehidupan Hanin agar jawaban mereka sama saat ditanya oleh Om Marati. Bukan Hanin tidak memiliki orang tua. Ia merasa tidak memiliki orang tua karena mereka saja tidak memperlakukan Hanin seperti seorang anak gadis. Jadi ia merasa tidak perlu menganggap mereka sebagai orang tuanya. Tangan Bian mengusap punggung Hanin. Maaf ya, gue nggak tahu, bisik Bian. Hanin mengangguk tapi tangisnya malah pecah, membuat Bian malah semakin gelagapan. Bian memutuskan untuk pulang karena semuanya tidak akan benar jika sudah seperti ini. Meski Om Marati melarang karena ia hanya baru mengajukan sedikit pertanyaan pada Hanin. Padahal niat Om Marati ingin mengulik semua informasi biar nanti jika memang merasa Hanin tidak cocok untuk Bian, maka ia akan langsung menyuruh Bian untuk mengakhiri hubungannya dengan Hanin. Selama perjalanan Hanin sama sekali tidak bersuara. Pandangannya tertuju keluar jendela sambil sesekali mengusap air matanya yang tidak berhenti mengalir. Lo masih marah sama gue? Tanya Bian mencoba memecah keheningan. Hanin tidak menjawab. Ia bahkan mendahului Bian turun dari mobil saat sampai di tempat parkir apartemen. Kenapa malah gue ngerasain salah? Yang nanyakan Oma. Bian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hanin berjalan seolah tidak ingin berdekatan dengan Bian. Ia lupa jika tidak akan bisa membuka pintu apartemen karena kartu akses ada di dalam tas yang tertinggal dalam mobil. Ia pun berakhir menunggu Bian datang. Kenapa masih diam di situ? Enggak masuk. Bian melipat tangan di depan dada. Hanin memalingkan wajahnya.
Karena melihat wajah Hanin yang tidak bersahabat, Bian akhirnya membukakan pintu apartemen, membuat Hanin langsung melengos masuk ke dalam. Siapapun yang ada di posisi Hanin pasti akan merasa sakit hati. Oma Rati memang terkenal dengan mulutnya yang pedas. Jangan sampai setelah ini Hanin malah menolak untuk membantunya lagi. Bisa-bisa semua rencana Bian gagal. Emang salah kalau ngajakin bocil kayak dia, tapi Oma juga nyelekit banget omongannya. Bian mengacak rambutnya frustasi. Ia malah seperti seorang yang pusing karena pasangannya yang merajuk. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.